Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, senang sekali kita boleh bersama-sama kembali berdoa di pagi hari ini. Ya, Bapak Ibu, renungan kita pagi hari ini, ya, ini saya melanjutkan renungan di waktu lalu, beberapa hari yang lalu, mengenai ajakan supaya kita mau bersaksi, ya, bersaksi. Ayo kita bersaksi. Ya, nah, salah satu halangan, saudaraku, mengapa orang tidak mau bersaksi adalah karena malu dan takut. Nah, jadi topik kita melanjutkan topik yang lalu adalah jangan takut untuk bersaksi. Jangan malu untuk bersaksi. Nah, saudaraku, mengapa seseorang malu dan takut? Karena tidak mengerti apa yang terjadi pada kita sehingga kita atau seseorang itu jadi malu ya. Nah, mari kita lihat saudaraku alasan-alasan mengapa kita tidak perlu malu dalam bersaksi. Ya, supaya terjadi tentu visi kita satu-satu, setiap orang harus betul-betul mau bersaksi kepada orang-orang di sekitarnya. Nah, apa alasannya mengapa kita tidak perlu malu? Nah, yang pertama adalah ada kuasa Tuhan yang menyertai kita. Ya, memang waktu Musa ditunjuk untuk memimpin bangsa Israel, dia bikin alasan bagaimana mungkin ya siapa saya gitu. Saya tidak bisa bicara apa yang akan saya bawa sehingga mereka jadi percaya. Nah, saudaraku, begitu juga banyak orang bersaksi, aku ini tidak layak, aku tidak punya apa-apa gitu. Sebenarnya Tuhan memperlengkapi kita semuanya. Nah, yang pertama ada kuasa Tuhan. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata, saudaraku, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Mengapa saudaraku, murid-murid bisa menjadi saksi Tuhan? Karena Roh Kudus turun dan ia membawa kuasa. Ada kuasa di dalam Tuhan. Setiap orang yang bersaksi ada kuasa Tuhan. Jadi ini adalah alasan yang kuat untuk tidak perlu takut. Kenapa? Tuhan berkuasa. Tuhan akan menyatakan kuasanya. Itu sebabnya murid-murid itu walaupun mungkin didera, dipenjara, tetapi mereka memiliki kekuatan. Ya, ada kuasa Tuhan menyertai mereka. Nah, ini yang pertama, ya, mengapa kita tidak perlu takut, karena adalah Tuhan memberikan kuasanya kepada kita untuk menjadi saksi. Nah, yang kedua, ada janji penyertaan Tuhan. Ya, Tuhan menyertai kita. Ya, the power of your the power in your sight katanya ya. Itu ada kuasa dan dia menyertai kita, di samping kita, bersama-sama dengan kita. Matius 28 ayat 20 katakan, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan kata-kata yang dipakai adalah menyertai kamu senantiasa, ya, tidak kadang-kadang, tidak di suatu tempat saja, tetapi di mana saja, kapan saja, dia selalu menyertai kita. Ya, ketahui, dan ini akan memberikan rasa aman. Ya, rasa aman dan keberanian kepada kita yang mau bersaksi. Ada Tuhan bersama-sama dengan kita. The power
in your sight. Ya. Nah, yang ketiga, saudaraku, pesan yang kita mau berikan pada orang itu adalah pesan yang sangat penting dan sangat berharga. Jadi yang ketiga, karena pentingnya dan berharganya pesan Injil. Ya. Roma 1 ayat 16 bagian A-nya berkata, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Ya. Betapa berharganya pesan yang kita mau bawa. Apa itu? Yaitu kabar tentang keselamatan. Kabar tentang kehidupan yang kekal melalui Yesus. Kabar bahwa keselamatan adalah kasih karunia, sehingga ini adalah harganya sangat-sangat besar, harganya sangat-sangat mahal. Dan saudaraku, hadiah terbesar yang dapat kita berikan pada orang-orang lingkungan sekitar kita adalah kabar baik ini, ya, kabar keselamatan. Betapa berharganya ini. Dan ini membuat kita tidak malu atau takut karena ini akan menjadi satu motivasi yang luar biasa. Saudaraku, mengapa banyak orang-orang baru dalam Kristus setelah mengerti bahwa betapa berharganya pesan ini, dia bahkan mau meninggalkan segala sesuatu untuk menyampaikan kepada orang banyak bahwa di dalam Kristus ada kehidupan yang kekal, ada keselamatan. Ya, saudaraku, di dalam Alkitab, ya, perempuan Samaria meninggalkan tempayannya di dalam sumur, di sumur, dia pergi ke kota untuk bersaksi bagi orang-orang di kota, supaya karena dia bertemu dengan Mesias. Ya, saudaraku, ada orang yang disembuhkan, jangan kasih tahu kemana-mana, katanya. Dia tidak bisa, dia tetap memberitahukan pada banyak orang. Mengapa, saudaraku? Mengapa Rasul Paulus sampai dia berkata, ya, aku ini menjadi orang yang jahat bila tidak menyampaikan Injil. Karena dia merasa betapa berharganya Injil ini. Makanya dalam apa yang kita baca ini dalam Roma 1 ayat 16, dia begitu yakinnya, ya, betapa Injil ini adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Di mengingat ini, saudaraku, betapa berharganya pesan ini, betapa pentingnya pesan ini bagi keselamatan orang lain, ini akan menjadi dasar motivasi yang kuat untuk kita mengatasi rasa malu dan takut. Ya. Saudara-saudaraku, orang-orang di sekitarmu, ya, orang tua mungkin, ya, anak-anak, atau siapapun, ya, kita harus sampaikan berita yang sangat berharga ini, yaitu keselamatan ini bagi mereka yang belum percaya. Kita harus sampaikan. Nah, yang keempat adalah bersaksi adalah menyampaikan pengalaman kasih Tuhan kepada kita. Ini pengalaman kita. Ya. Apa yang 1 Yohanes 1 ayat 3 katakan, apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritahukan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Nah, satu hal yang membuat orang malu atau takut, jadi susah, saudaraku, adalah karena dia merasa menyampaikan itu adalah menyampaikan sesuatu yang harus luar biasa, memerlukan kompetensi, dan lain sebagainya. Padahal yang disampaikan itu adalah sebenarnya adalah pengalamannya,
bersama Tuhan. Pengalaman bersama Tuhan, menikmati kasih Tuhan yang luar biasa. Sehingga sebenarnya kalau kita menyampaikan kabar baik dengan benar, maka tidak akan ada orang yang protes. Nah, satu kali Yesus menyembuhkan seorang yang buta, ya. Lalu orang-orang mendakwa dia, kamu nggak benar, gitu. Enggak, dia hanya katakan, yang saya tidak tahu, orang Farisi berkata, dia bukan nabi, itu nggak benar itu orang itu. Lalu dia katakan, saya tidak tahu dia orang benar, nabi atau tidak, yang jelas tadinya saya buta, sekarang melihat. Ya, anak itu diprotes kepada orang tuanya bilang dia sudah dewasa, tanya sama dia saja apa yang dia rasa. Dan gak ada orang yang mendebatnya, memarahinya. Kenapa? Karena itu adalah yang dia sampaikan adalah apa yang dia alami. Dia katakan, tadinya aku buta, sekarang aku melihat. Menyampaikan apa yang kita alami, yang kita rasakan bersama Tuhan, tentu itu hal mudah, ya, dan tentu tidak akan mengundang perdebatan. Jadi dalam menyampaikan Injil, menyampaikan kesaksian kita, kita hanya menyampaikan apa yang kita alami. Tadinya aku orang berdosa, Yesus menyelamatkan aku, membebaskan aku dari dosa. Tadinya aku sakit, Yesus menyembuhkan aku. Tadinya aku terikat dengan dosa, terikat dengan kutuk, Allah membebaskan aku. Itu adalah sesuatu yang kita alami, sesuatu yang kita rasakan, dan tidak ada orang yang bisa mendebatnya. Dan ketika kita sampaikan itu, Roh Kudus akan bekerja, menyampaikan kepada banyak orang, saudaraku, engkau juga memerlukan keselamatan, engkau juga memerlukan kesembuhan, engkau juga memerlukan pembebasan dari dosa-dosamu. Mari Bapak Ibu, hilangkan rasa takut, karena ada kuasa yang menyertai kita. Karena Tuhan menyertai kita. Karena betapa berharganya pesan Injil ini. Kabar baik ini betapa berharganya. Demikian juga Allah, pesan itu adalah pengalaman kita, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, itulah yang kita beritakan. Sehingga tidak akan mungkin mendapatkan tantangan dari orang lain. Sebab itu adalah pengalaman kita. Mari jangan takut, jangan malu untuk bersaksi. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.